Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri, dan pemirsa dimanapun Anda berada, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Mafahim Yajibu an Tusahhaha yang dikarang oleh Said Muhammad Al-Maliki Al-Hasani. Pada pertemuan kini kita akan membahas tentang tawassul dengan sub pembahasan hukum tawassul dengan hak Nabi dan hak para Nabi. Tawassul dengan hak Nabi Muhammad dan hak para Nabi dan hak orang-orang yang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Tawassulun Nabi. Adapun ini adalah bab bahas tentang tawassul dengan Nabi Muhammad. Bihaqqihi, dengan hak Nabi Muhammad, wa haqqil anbiya, dan hak para nabi, wassalihin, dan hak orang-orang yang soleh. Jadi kita akan membahas bagaimana hukumnya tawassul dengan haknya Nabi Muhammad, boleh atau tidak. Dan yang kedua, bagaimana hukumnya tawassul dengan hak para nabi, boleh atau tidak. Yang ketiga, bagaimana kita tawassul dengan hak orang-orang yang soleh. Ini pembahasan kita. Kita sudah membahas bolehkah tawassul dengan Nabi Muhammad, sudah pembahasan panjang lebar, bermacam-macam dalil itu boleh. Kemudian kita juga bagaimana tawassul dengan barang peninggalan para nabi, boleh atau tidak? Boleh. Sekarang pembahasannya bagaimana tawassul dengan hak Nabi Muhammad dan hak para nabi dan hak orang soleh, boleh atau tidak? Nah, ini yang akan dibahas. Bismillahirrahmanirrahim. Datang riwayat fi manaqib Fatimah, fi manaqib Fatimah, di dalam tentang riwayat hidup Siti Fatimah binti Asad. Jadi Fatimah binti Asad, Ummi Ali bin Abi Thalib, ibu daripada Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau bahasa kita ini besan Nabi Muhammad. Jadi tentang riwayat tentang Fatimah binti Asad. Ya, ini Rasulullah ini punya anak namanya Fatimah, tapi juga punya besan namanya Fatimah. Yang besannya itu adalah Fatimah binti Asad, ibu daripada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Thalib siapa? Ali bin Thalib itu adalah menantu dari Nabi Muhammad, suami daripada Siti Fatimah, yang bertepatan juga sepupu daripada Sayyidina Ali, karena dia itu bapaknya Abu Thalib. Abu Thalib itu kakak daripada ayah Nabi Muhammad. Nah, namun kalau Abu Thalib sampai wafat itu tidak masuk Islam. Tetapi kalau Fatimah binti Asad itu masuk Islam, itu bedanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lama mata annaha, sungguhnya Fatimah binti Asad, lama matat, setelah meninggal dunia, wafat. Siapa? Fatimah binti Asad. Hadir, datang siapa? Rasulullah. Lahdaha, datang Rasulullah. Lahadaha, menggali kuburan siapa? Nabi untuk Fatimah binti Asad, biadihi, dengan tangan Rasulullah. Wa akhraj, dan mengeluarkan Nabi turabaha, pada kuburannya Fatimah binti Asad.
biadihi dengan tangan Rasulullah. Falamma faro, dan setelah selesai siapa Nabi menggali kuburan, dakhala masuk siapa Rasulullah wa taja'ah, dan tidur miring fi dalam kuburan. Faqala, kum baca doa, Allahul ladzi yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut, ighfir li ummi Fatimah binti Asad walakkinha hujjataha wa wassi 'alaiha madkhalaha bihaqqi nabiyyika wal anbiya alladzina min qabli fa innaka arhamur rahimin. Wa kabbar 'alaiha, dan bertakbir siapa Nabi 'alaiha atas Fatimah binti Asad arba'an 4, wa adkhaluha, dan memasukkan Nabi dan memasukkan Nabi dan sahabat yang lain pada Fatimah binti Asad Allah dah pada kuburan. Wahwa, yakni yang memasukkan, yakni huwa yaitu Nabi, wal Abbas, dan Sayyidina Abbas, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rawahu dibatkanhu pada hadis At-Tabrani, sebab At-Tabrani fil kabiri, dalam kitab Al-Kabir wal Awsat, kitab Awsat. Wa fi dalam hadis Ruh bin Salahin, yaitu seorang riwayat namanya Ruh bin Salah, wa wathaqahu, dan menyatakan siqahu kepada Ruh bin Salah Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban, wal Hakim, dan Hakim. Wa fihi, dalam Ruh dha'fun al-dha'ib, wa baqiyatu rijalihi, dan sisa-sisa rijalnya hadis, rijalus sahih, itu yaitu sanadnya hadis sahih. Jadi di sini Allahu ya Allah alladzi yuhyi, yang menghidupkan Allah, wa yumitu, dan matikan Allah. Allah hayyun, itu hidup, la yamutu, tidak mati. Ighfir, semoga mengampuni engkau, li ummi Fatimah, pada ibuku. Li ummi, itu Rasulullah menyebut ummi. Kenapa menyebut ummi? Itu majas, bukan ibu langsung. Karena Rasulullah itu ketika masih kecil diam dengan Abu Thalib. Sedangkan istrinya Abu Thalib itu siapa? Fatimah binti Asad yang baru meninggal ini. Nah, seakan-akan dia ibunya sendiri. Saking cintanya Rasulullah, coba bayangkan. Rasulullah itu ketika Fatimah binti Asad itu gali kuburnya, gali sendiri. Coba bayangkan, jadi bantu sahabat yang lain. Saking apa? Cintanya Rasulullah kepada siapa? Fatimah binti Asad, karena ngeladin Rasulullah, yang Rasulullah ketika Rasulullah masih kecil, yang beliau ini adalah istri daripada Abu Thalib. Abu Thalib itu adalah paman yang merawat Rasulullah. Maka ufirli ummi, ya Allah ampunilah pada ibuku. Majas ini siapa? Fatimah binti Asad. Walakkiniha, dan juga engkau mengajarkannya kepada Fatimah, kepada Asad, hujjataha, pada jawabannya Fatimah bin Asad, awasi, dan semoga memperluas engkau alaiha, pada kuburannya Fatimah binti Asad, alaiha, atas Fatimah binti Asad, madkhalaha, pada kuburannya Fatimah binti Asad, bihaqqi, dengan tawassul, bihaqqi nabiyyika, dengan tawassul haknya nabimu, wal anbiya, dan haknya para nabi, alladzina, orang banyak, min qabli, sebelumku, fa innaka, sungguhnya engkau, arhamur rahimina, yaitu paling sayangnya orang-orang yang menyayanginya. Jadi di sini apa katanya? Ja'a fi manaqibi Fatimah binti Asadin Ummi Ali bin Abi Thalib. Hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Hibban, Imam Hakim, Imam At-Tabrani,
meriwayatkan hadis tentang riwayat hidup Fatimah binti Asad. Fatimah binti Asad itu adalah istri Asad itu adalah ibu daripada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Thalib itu adalah sepupu Nabi Muhammad. Dan ketika Rasulullah masih kecil itu kumpul. Karena Rasulullah itu dirawat oleh Abu Thalib. Nah, kemudian yang kedua, Fatimah binti Asad ini seakan-akan ibunya Rasulullah. Seakan-akan. Kenapa? Karena dialah yang merawat Rasulullah ketika masih kecil. Kenapa merawat? Ya karena Rasulullah berkumpul dengan suaminya Fatimah binti Asad itu, yaitu Abu Thalib. Nah, singkat cerita bahwa Fatimah binti Asad itu katanya, annaha lamma matat hada Rasulullah lahadaha biyadihi wa arhada turabahu biyadihi. Ketika Fatimah binti Asad itu wafat, Rasulullah itu datang kepada pemakamannya. Setelah sampai kepada pemakamannya, Rasulullah itu ikut menggali kuburan, ikut sama-sama mengeluarkan debu. Jadi sama-sama mengeluarkan tanah kerja. Itu menunjukkan apa? Perhatian Rasulullah kepada orang yang pernah merawat Rasulullah. Dan perhatian Rasulullah kepada siapa? Kepada besan. Karena anak daripada Fatimah binti Asad itu adalah menantu Rasulullah, yaitu Ali bin Abi Thalib, suami daripada Rasulullah, Fatimah Az-Zahra. Nah, apa yang terjadi? Falamma faradakhala Rasulullah wa taja'a fihi. Setelah kuburan itu selesai, Rasulullah masuk ke dalam kuburan itu. Lalu Rasulullah tuh tiduran miring kayak orang kayak orang yang wafat juga gitu ya, tidur miring. Atau tidur miring ke kanan. Apa yang terjadi setelah tidur miring? Lalu dia baca doa. Apa isi doanya yang dibaca? Allahul ladzi yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut yughfir li ummi Fatimah itu i'rabnya menjadi atau bayan atau menjadi badal daripada ummi. Ummi ini jer karena dijerkan dengan alif dengan lam, li ummi. Kemudian Fatimatah, kenapa tidak baca Fatimati? Karena ini wairu munsharif. Maksudnya dengan apa? Dengan ta'nis. Jadi andaikan enggak bacanya li ummi Fatimati. Tapi karena ini wairu munsharif, alam dan ta'nis, maka menjadi Fatimatah. Nah, biar tahu nanti sama. Kenapa saya baca Fatimatan itu disalahkan, biar ngerti Fatimata. Maka di sini kemudian binti Asadin, tidak menyatakan binti Asadin tapi binti Asadin. Nah, apa katanya? Di sini Ufir li ummi Fatimata binti Asadin walakinha hujjataha wassi 'alaiha madkhalaha bihaqqi nabiyyika wal anbiya'i alladzina min qabli fa innaka arhamur rahimin. Di sini menyatakan, ya Allah, katanya, zat yang hidup dan tidak mati, dan dia hidup dan tidak akan mati, ampunilah ibuku, ini majas, yaitu Fatimah binti Asad, dan ajarilah jawabannya ketika nanti ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dan perluaskanlah kuburannya. Nah, kemudian apa yang menjadi syahid? Bihaqqi nabiyyika. Nah, ternyata Nabi itu ketika mendoakan Fatimah binti Asad, merupakan ibu daripada Ali bin Abi Thalib,
atau mertua daripada Siti Fatimah, besan dari Rasulullah, ibu yang mengasuh Rasulullah. Rasulullah ternyata doanya apa setelah mendoakan supaya dia itu oleh Allah bisa apa, supaya diampuni dosanya, kemudian diberitahu jawabannya ketika tanya malaikat dan diperluasnya. Tapi doanya apa? Katanya bihaqqi nabiyyika. Apa? Tawassul dengan hak nabimu, berarti dirinya sendiri. Bihaqqi nabiyyika wal anbiya, dan haknya para nabi alladzina min qabli, mereka itu sebelum saya. Jadi ini sebagai dalil Rasulullah ini berdoa dengan tawassul dengan hak nabi, haknya dirinya sendiri, hak sebagai nabi, bukan sebagai Muhammadnya, tapi sebagai Nabi Muhammad, bihaqqi nabiyyika, dan juga hak para nabi sebelum Nabi Muhammad. Nah, berarti hadis ini menunjukkan kepada kita boleh tawassul dengan hak Nabi Muhammad dan hak para nabi dan hak orang-orang yang soleh. Dan tawassul ini menyebabkan doa terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Rasulullah mendoakan besanannya, Rasulullah mendoakan ibu asuhnya, Rasulullah mendoakan mertua anaknya, Rasulullah mendoakan ibu menantunya. Ternyata itu didoakan dengan salah satu doanya dengan tawassul bihaqqi nabiyyika wal anbiya alladzina min qabli. Jelas ini ya. Nah, kemudian apa katanya setelah doakan, lalu memasukkan, lalu dia bertakbir 4 kali. Yakni takbir untuk Fatimah binti Asad itu. Kemudian setelah itu Rasulullah bersama sahabat yang lain, terutama dengan Abu Bakar, kemudian Sayyidina Abbas, itu bersama-sama memasukkan yaitu asnam ke dalam kubur. Nah, kemudian hadis ini, bagaimana hukumnya hadis ini? Ulama beda pendapat tentang kesahihan hadis ini. Ada yang menyatakan dhaif, ada yang menyatakan sahih. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tabrani di 2 kitabnya, kitab Al-Kabir dan kitab Al-Awsat. Kenapa ulama beda pendapat hadis itu? Karena ada rawi hadis yang namanya Ruh bin Salah. Ruh bin Salah itu ada yang menyatakan siqah, ada yang menyatakan tidak siqah. Tapi Imam Muhaddisin Al-Mu'tamad, yaitu imam sang hadis yang menjadi sandaran dan dia siqah, yaitu Imam Hakim. Ternyata Imam Hakim menyatakan hadis ini sahih dan menyatakan bahwa Ruh bin Salah itu diterima hadisnya. Nah, kalau kita Imam Hakim ya kita diterima, karena Imam Hakim itu punya kitab namanya Al-Mustadrak yang itu menjadi sandaran tentang kesahihan hadis. Paham ya? Jadi menjadi sandaran kesahihan hadis. Dan juga Imam Ibnu Hibban menyatakan itu hadis sahih. Maka karena itu kita itu bisa dibuat dalil bahwa kita boleh tawassul dengan hak Nabi Muhammad dan hak para nabi dan hak orang-orang yang soleh. Ini dalam kitab Majma'uz Zawaid jilid 9 halaman 257. Nah, setelah kita menerangkan ini, saya melihat bagaimana pandangan ulama tentang hadis ini. Yang menjadi perbincangan ini adalah seorang rawi namanya Ruh bin Salah. Ruh bin Salah itu sahih atau tidak? Kalau dibilang dia siqah, maka berarti diterima hadisnya. Dia tidak siqah, dia dhaif, nah berarti yang diterima hadis. Bagaimana pandangan ulama hadisin? Di sini jelaskan, wahtalafa, dan beda pendapat ba'dhum, siapa sebagian ulama hadis, fi Ruh bin Salah, dari tentang Imam Ruh bin Salah, ahadur ruwatihi, salah satu para rawi hadis yang disebutkan di atas tentang Nabi
mendoakan Fatimah binti Asad dengan tawassul dengan hak Nabi dan hak para nabi sebelum Nabi Muhammad. Walakin akan tetapinya Ibnu Hibban Dzakarahu menyebut Ibnu Hibban kepada ruh Ibnu Salah fi thiqat, di dalam golongan orang-orang atau golongan rawi yang thiqah. Waqalan berkata Al-Hakim Imam Hakim, adapun Ruh bin Salah thiqatun dan thiqah ma'mun dan dipercaya. Wakil al-hafidhaini, dan kedua imam hafid, yakni yang hafalannya lebih 100.000 hadis. Sahihul hadis itu sahih hadisnya. Wa kada seperti di sini Al-Haythami fi Majma'uz Zawaid, dalam kitab Zaid, wa rijaluhu, dan apapun rijalnya hadis rijalus sahih adalah yang sahih. Jadi di sini bagaimana tentang hadis ini? Wa talafa ba'dhum fi ruh ibn Salah ahadi ruwatihi. Ulama beda pendapat tentang Ruh bin Salah, yang dimana Imam Ruh bin Salah itu salah satu daripada rawi hadis yang menerangkan Nabi itu tawassul dengan Nabi, dengan hak Nabi dan hak para Nabi ketika mendoakan Fatimah binti Asad. Lalu apa katanya? Walakin Ibnu Hibban dzakarahu fi thiqat wa qala Hakim thiqatun ma'mun. Nah, kemudian Imam Ibnu Hibban itu menggolongkan Imam Ruh bin Salah termasuk golongan ulama hadis yang thiqah, ulama hadis yang bisa dipercaya, yang digolong ulama hadis yang hadisnya sahih. Begitupun Imam Hakim itu menggolongkan siapa namanya, Ruh bin Salah itu termasuk golongan rawi yang thiqah, bisa dipercaya, ma'mun dan juga dipercaya. Nah, kedua imam ini bidang hadis yang hafal Al-Qur'an, hafalan hadis lebih 100.000 ini, rawi-rawi itu diterima dengan hadis sahih. Dan juga enggak kalah penting juga Imam Al-Haythami juga menyatakan sahih dalam kitab Majma'uz Zawaid. Dia menyatakan bahwa rawi hadis ini adalah rawi yang sahih. Warawahu, dan meriwayatkan pada hadis kadzalika demikian juga Ibnu Abdul Bar, Imam Ibnu Abdul Bar, an Ibnu Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas, wa Ibnu Abi Saibah, wa Ibnu Saibah meriwayatkan pada hadis Imam Ibnu Saibah an Jabir, Imam Jabir, wa ahrajahu, dan meriwayatkan pada Ad-Dailami, Imam Ad-Dailami, wa Abu Nu'aim Imam. Faturukuhu, maka adapun sanadnya hadis yasudduh menutupi ba'duhu apa sebagian sanadnya hadis ba'dan pada yang lain bikuatin dan kuat watakikin dan nyata. Jadi apa katanya statement warwahu kadzalika Ibnu Abdul Bar an Ibnu Abbas wa Ibnu Abi Syaibah an Jabir wa ahrajahu Ad-Dailami wa Abu Nu'aim fatahu yashuddu ba'duhu ba'dan bikuatin wa tahqiq. Katanya Ibnu Abdul Bar yang punya kitab Al-Ilmu Fadluhu itu yang sangat terkenal, itu meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Abbas. Berarti dia itu menyatakan di sini sahih. Juga Ibnu Abi Syaibah an Jabir, Imam Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan hadis ini dari sahabat Jabir. Wa ahrajahu Ad-Dailami wa Abu Nu'aim, dan juga Imam Ad-Dailami dan Imam Abu Nu'aim meriwayatkan hadis ini. Faturukuhu yashuddu ba'duhu ba'dan biquwatin wa tahqiq. Dan ternyata rawi satu sama lain saling menguatkan sehingga sampai tingkatan hasan, bahkan sampai mencapai tingkatan sahih. Qala berkata Asy-Syaikh Al-Hafidz Al-Ghamari fi Ithafil Al-Adhkiya, dalam kitab Ithafil Al-Adhkiya halam sahifah 20, waruhun, dan adapun ruh hada dha'fu khafif. Hada adapun ini dha'fnya Ruh bin Salah, khafifun itu enteng. Indaman menurut orang dha'afahu menganggap dhaif siapa orang kepada Ruh bin Salah, kama seperti satu istadu diambil manfaat min ibaratihim, dari ibarat orang yang menganggap dhaif.
Walida abbarah, oleh karena itu abbarah mengungkapkan al-hafidhu Imam Hafidh al-Haythami bima dengan satu yufidu memberikan faedah khiffatad dha'fi, rendahnya dhaif di dalam Ruh bin Salah, kama seperti suatu layfa tidak samar alaman atas orang marosah yang biasakan siapa orang membaca kutubal fanni pada beberapa kitab fan hadis wal hadisu, maka adapun hadis la yakellu tidak lebih rendah apa hadis an rutbatil hasan dari kedudukan hadis hasan, bal bahkan hadis ala syart Ibnu Hibban sahih, atas syart Ibnu Hibban itu hadis sahih. Jadi apa katanya? Qala Syekhul Hafidul Ghammari fi Hafidh Al-Kiya, Imam Hafidh Al-Ghammari menyatakan dalam kitab Ithaful Al-Kiya, apa isi perkataannya? Waruhun hada da'fu khafifun inda man da'afahu kama istafadu min ibaratihim. Ruh bin Salah ini kelemahannya hanya sedikit bagi orang yang menganggap dia itu dhaif. Walaupun tadi Imam Ibnu Hibban, Ibnu Hakim menyatakan sahih, Ibnu Abdul Bar juga menyatakan sahih. Bagi orang yang menyatakan dhaif saja itu adalah dia dhaif, tapi tidak sampai membuat cacat apa yang dia riwayatkan. Dan kita bisa dilihat pernyataan mereka bahwa mereka menganggap sedikit lemahnya atau ini itu seperti ungkapan daripada walida abbarul hafidul haythami ma yufidu khiffatad dha'fif kama la yaf'ala man marasa kutubal fani. Maka bisa melihat bagaimana Imam al-Haythami itu memberikan isyarat tentang kedhaifan Imam Ruh bin Salah, tapi dhaifnya lemah. Nah, ini bisa jelas bagi orang-orang yang memang ahli hadis yang biasa menitis tentang kesahihan hadis. Paling tidak hadis ini paling rendah tingkatannya, tingkatan hasan. Bahkan kalau lihat dari sisi-sisi pandangan apa menurut syaratnya Imam Nawawi sudah tingkatan sahih. Jadi artinya apa? Tingkatan terendah saja hasan. Nah, hadis hasan itu bisa dipakai untuk keputusan hukum. Wa nulahidu, dan memperhatikan kita guna di sini aidon pula annal anbiya, sungguhnya para nabi alladzina tawassalah, alladzina yang tawassul an siapa nabi bihakim dengan hak para nabi Allah fi hadal hadis, dalam hadis ini wa ghairihi, dan selain hadis ini qad matu, sungguh mati mereka. Pasabata, maka ada sawabut jawazut tawassuli, bolehnya tawassul ilallah kepada Allah bil haqqi, dengan hak, wa bi ahlil haqqi, dan dengan ahli hak, ahya wa mauta, ahya baik itu hidup, wa mauta dan mati. Jadi sini menyatakan apa? Wa nulahidu huna aidan annal anbiya alladzina tawassala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bihakim 'ala Allah fi hadzal hadis wa hi qad matu fasabata jawazu tawassul ila Allah bil haqqi wa bi ahli al haqqi ahya wa mauta. Bahwa para nabi yang dimana Rasulullah tawassul dengan para nabi itu mereka dimana Rasulullah tawassul pada Allah. Jadi para nabi yang Rasulullah tawassul dengan mereka pada Allah itu mereka sudah meninggal dunia. Sudah meninggal dunia. Karena ketika Nabi utus hidup atau enggak para nabi yang lain? Wafat. Nah, ketika Rasulullah di Madinah, para nabi wafat atau hidup? Wafat. Nah, kenyataannya Rasulullah tawassul dengan haknya para nabi. Berarti menunjukkan apa? Boleh tawassul dengan haknya orang soleh yang sudah wafat. Maka di sini menunjukkan bahwa boleh tawassul pada Allah dan tawassul dengan orang yang mempunyai hak kepada Allah. Kita boleh tawassul pada Allah dengan hak dengan Nabi Muhammad dan juga ahli hak, baik itu hidup maupun mati. Jadi kesimpulannya, pembahasan ini menjelaskan kepada kita
boleh kita tawassul pada Allah dengan haknya Nabi Muhammad dan haknya para nabi dan haknya orang-orang yang soleh berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Hibban, Imam Hakim, di mana itu di sini menerangkan tentang di mana Rasulullah itu mendoakan Fatimah binti Asad ketika meninggal dunia, yang isi doanya ternyata ada ucapan di sini bihaqqi nabiyika wal anbiya'il ladzina min qabli. Itu menunjukkan Rasulullah tawassul dengan nabi atau dengan dirinya, dan juga tawassul dengan para nabi, yang intinya tawassul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadis ini hadis sahih, walaupun ada yang menyatakan dhaif, tapi dhaifnya ringan. Dan hadis ini ditegaskan sebagai hadis sahih. Imam muhaddisin yang diakui yang dia itu muktamad di dalam mendhaifkan dan mensahihkan hadis, di antaranya adalah Imam Hakim dan Imam Ibnu Hibban. Inilah yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.